Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelapangan kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa menegakkan amanah, mendirikan majelis ilmu. Sekiranya dengan apa yang telah kita tunaikan pada saat ini, Allah akan membukakan berbagai manfaat dari ilmu-ilmu itu sendiri. Juga Allah akan menambah keilmuan serta mahkamah buat kita semua. Saudara, apalah artinya bagi orang menuntut ilmu bila mana ilmu itu tidak memberi manfaat bagi pemilik. Sesungguhnya ilmu itu diberikan dengan cara yang mudah dan murah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap hambanya yang menginginkan ilmu. Namun tidak berarti setiap yang diberi ilmu itu bisa memanfaatkan atau bisa mengambil manfaatnya. Karena sesungguhnya setiap ilmu itu harus memiliki hikmah, memiliki manfaat. Karena sesungguhnya setiap para nabi itu diberi oleh Allah ilmi wal hikmah. Maka dari itu bagi setiap yang menuntut ilmu, hendaknya kita jangan canggung untuk menyampaikan kepada orang lain yang membutuhkan. Tentunya yang membutuhkan, bukan setiap orang, karena sesungguhnya orang yang menginginkan ilmu itu amat sedikit. Tidak berarti semua orang itu yang telah diberi ilmu oleh Allah itu sudah bisa menggunakan ilmunya dengan baik. Kami ini juga masih belum bisa menggunakan ilmu itu dengan baik. Untuk itu mari bila kita itu benar-benar ingin menjadikan ilmu itu sebagai jalan pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada pengenalan kepada rencana-rencana Allah, maka hendaknya kita menggunakan ilmu itu dengan berbagai riadah. Yang sudah adalah kenapa kita itu dulu itu sering khalwat, lalu sekarang sangat jarang sekali yang berkhalwat. Karena sesungguhnya di dalam khalwat itu adalah kita itu memohon kepada Allah sesuatu agar kita itu bisa menggunakan ilmu itu dengan benar serta baik. Dan bukan berarti khalwat itu tidak penting, sangat penting. Karena di dalam khalwat itu tujuannya adalah agar kita itu bisa mengenali
apakah perintah Allah secara individu bagi kita masing-masing lewat jalur mana kita itu ingin berbakti kepada Allah melalui ilmu, berbakti kepada Rasul melalui ilmu, lewat jalur mana? Karena sesungguhnya Allah itu memiliki asma-asma. Nah, kita tidak akan terlepas dari itu. Awal dalam penciptaan itu sesungguhnya Allah itu adalah jauhar yang gaib. Allah memiliki asma. Lalu Allah itu menciptakan manusia, menjadikan manusia yang tujuannya adalah melalui Allah, melalui bimbingan Allah, manusia ini bisa mengenali Allah atau Tuhan. Jadi kegaiban Allah itu juga akan dibukakan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendaki, walaupun tidak semua. Jangan dikira tidak ada orang yang ditunjuk. Saya kalau melihat orang-orang terdahulu di dalam tirakatnya, torekohnya, bila dia memiliki urusan yang besar, dia langsung istiqoroh. Di dalam istiqoroh itu bisa dia itu khawatir sampai berpuluh-puluh hari, bisa sampai 40 hari. Mending kalau bisa 10 hari, 4 hari. Karena kita kan kadarnya selama ini masih latihan. Di dalam khalwat itu nilainya masih latihan. Tapi sesungguhnya perlu kita sadari di dalam menuntut ilmu itu yang kita akan cari adalah manfaat dari ilmu itu. Bukan ilmu itu setelah kita dapat dan kita puas dengan itu, tidak. Kita nanti akan dituntut oleh Allah dengan manfaat itu. Sesungguhnya orang yang diadili oleh Allah terlebih dahulu, yang pertama-tama adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah yang tidak diberikan, tidak digunakan untuk beramal. Nah ini yang pertama. Hujan ya kita. Pada tidur. Sini. Kalau enggak di dalam sini. Di dalam sini. Atau di sini samping imam. Terus. Supaya saya ngomongnya juga enggak keras. Jangan macam apa? Barokah. Nah, Imam Prawoto ini pernah nemani saya kemarin. Saya tanya, gimana mau perjalanannya itu? Kapan kita bisa lagi? Ini baru pulang, baru selesai. Imam Prawoto bilang, kapan kita bisa lagi? Karena apa? Ilmu kita itu akan hidup. Cuma satu saja, saya tidak bisa ngajar. Imam Prawoto tidak boleh ngajar. Gitu. Itu aja masalahnya.
Nanti dibilang kemaruk lagi. Terus apa lagi? Kudeta. Ini masalah besar. Sini loh mas. Ada di dalam sini. Ngobrol di dalam boleh? Tidak. Nggak bisa kan? Tidak. Jadi manfaat ilmu ini yang akan kita perjuangkan di dalam berjamaah. Namanya kita ini berjamaah, ya sebisa mungkin yang harus kita saling berbagi itu adalah sesama jamaah. Yang akan kita utamakan adalah sesama jamaah. Apakah orang luar tidak penting-penting? Tapi jamaah ini lebih penting. Jamaah itu lebih. Saya mendatangi jamaahnya Imam Nawawi di Jawa itu. Semua menginginkan saya untuk mengisi, memberi kesan-kesan atau kesan-kesan dan pesan-pesan kepada mereka. Tidak mungkin saya mau melakukan. Karena apa? Tidak ada legal formalnya. Ini satu masalah besar. Satu masalah. Tapi kalau seumpama macam Imam Sofan yang memiliki amanat seperti itu mau mendatangi ke murid saya, dia punya hak untuk mengajar. Termasuk saya, Imam Prawata dan murid-muridnya, semua dia punya kewajiban. Mau ke Timika, semua jamaah Timika punya hak. Mau kemana, ke Jawa kemana, tapi mana? Ini saya tidak menyalahkan ini, tapi ini adalah yang kita tanyakan manfaat daripada ilmu itu di mana? Ada kewajiban yang mengikat. Ada kewajiban yang mengikat. Maka sebisa mungkin silaturahim yang akan kita tumbuh kembangkan. Dengan itu kita saling berkasih sayang. Sesungguhnya orang yang beriman, sesama orang beriman itu mereka saling mencintai, saling berkasih sayang. Tidak saling membenci, tidak saling menghujat, tidak saling bermusuhan. Terus apa yang akan kita banggakan di dalam keilmuan ini kalau kita itu tidak bisa berbagi? Tidak bisa berbagi kepada yang lain. Nah, untuk itu bagi yang masih muda-muda ini, dalam memohon sesuatu kepada Allah itu jangan minta yang instan. Jangan minta yang instan. Orang-orang terdahulu itu sampai berbulan-bulan itu untuk menyendiri, memohon sampai diberikan apa yang diinginkan. Sampai berbulan-bulan. Jadi bukan berarti kalau kita sudah diberi ilmu itu semuanya itu sudah akan lancar. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Semakin tinggi keilmuan seseorang itu, semakin besar pula ujiannya. Cobaannya semakin tinggi. Contoh, pada saat Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapakah di antara manusia itu yang cobaannya paling besar? Maka apa jawaban Rasul? Para nabi. Setelah itu, orang yang bersama para nabi. Setelah itu, orang yang mengikuti jalan-jalannya para nabi. Semua. Nah, kita ini adalah mengikuti jalan-jalan para nabi. Pasti kita itu akan ditanya. Pasti kita itu akan diuji. Pasti kita itu akan dites sama Allah. Benar kan? Benar kan?
Kalau kita itu mau berpikir, untuk apa sih saya jalan-jalan jauh-jauh, naik pesawat, menggunakan kendaraan sewa-sewa dan segala macam, BBM macam ini dan apakah saya itu hidup itu kepingin pelesiran? Tidak. Ada kewajiban yang sangat besar yang harus kita tunaikan sebagai pengamalan ilmu. Setidak-tidaknya saya bisa membangun silaturahmi. Dengan kedatangan saya, insya Allah dia akan mengenang kepada imam kembali. Akan ingat peristiwa-peristiwa masa perjuangan mereka, akan ingat saudara-saudaranya, akan ingat apa yang pernah dia alami suka dukanya bersama jamaah, akan diingat kembali. Oh iya, kita saling bertanya, gimana kabarnya si Fulan, bagaimana kabarnya si Fulan, ya si Fulan begini. Nah, ini loh sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah. Dengan informasi itu maka mengalirlah doa ini dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, maka doa ini akan mengalir kepada siapa yang kita tanyakan. Ini pentingnya silaturahmi itu di dalam berjamaah. Saya tidak mendatangi mereka itu bukan karena saya, gitu. Saya enggan mendatangi jamaahnya Imam Kapan bukan karena saya, gitu. Karena mereka tidak menginginkan itu, tidak menginginkan itu. Saya datang maupun mereka mendatangi, mereka tidak menginginkan itu. Lalu kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya kita tetap jamaah, ya. Kalau kita nanti ada perlu yang sifatnya itu besar, ya kita undang semua, ya. Mau bercerita tentang ilmu nih, nggak mungkin, karena sudah ada larangan untuk bercerita tentang ilmu. Entah apa, mungkin ilmunya beda, ajarannya beda. Setahu saya kitabnya Imam Mawali itu cuma satu. Yang kita pelajari juga itu. Nah, saya tidak tahu apakah mereka itu tidak menggunakan itu, wallahu a'lam. Saya kan tidak tahu, tidak pernah mengikuti macam itu. Maka kalau dikehendaki seperti itu, tapi doa saya itu tetap berjalan. Tidak ada suatu kedendaman atau apa, tidak ada. Saya hanya mengikuti ketaatan saya kepada pemegang amanah. Pemegang amanah seperti itu, setiap ucapannya itu akan kita pegang. Kalau yang bicara seperti itu Imam Bambang atau Imam Broto, tidak sebagai pemegang amanah Imam Prawoto, itu muridnya, saya tidak apa-apa. Karena yang berbicara ini pemegang amanah, maka ada konsekuensi hukum yang harus kita pegang. Yang harus kita pegang. Sebetulnya saya itu merindukan kami itu untuk berhimpun di sana. Nah, ini yang repotnya itu seperti itu. Sehingga saya mendengar ada kepada jamaah, salah satu di antara jamaah yang pro sana. Ini muridnya Imam Rahman langsung. Muridnya Imam Rahman langsung. Jadi ibu itu menyampaikan menara ilmu itu punyaannya Imam Rahman juga, punyaannya jamaah semua. Gitu. Ini Ibu Esi itu menyampaikan betul. Terus kalau ada apa zakatmu, gitu,
sebagian itu tolong salurkan ke sana. Karena ini adalah milik kita semua. Apa jawabannya? Kira-kira yang cocok apa? Kira-kira. Seharusnya ini muridnya Imam Rahman. Yang berbicara ini adalah keluarga Imam Rahman. Seharusnya, oh iya, kan begitu. Walaupun tidak menyalurkan. Tapi apa jawabannya? Ya pun nanti saya coba tanya sama Imam Topan dulu. Nah ini kan artinya kan apa maksudnya ini? Seandainya ibu itu tidak ridho, bisa jadi diaminkan sama Imam Rahman dengan bahasa. Tapi nggak mungkin kita itu memiliki pemikiran yang tidak baik terhadap saudara saya. Itu nggak mungkin. Bahasa seperti itu kan nggak benar. Kalau ibu itu mau ngomong kepada sampean-sampean ini semua, gitu, itu punya hak untuk berbicara dengan saya. Ya nanti saya sampaikan ke Imam dulu. Itu benar. Ini muridnya Imam Rahman. Saya tanya dulu. Kok ini apa? Jadi pantas selama ini yang mau berbuat ya berbuatlah, yang tidak mau berbuat saya tidak pernah mau ikut campur urusan. Sampai ada ibu itu bercerita yang diminta sama ibu itu zakat. Bukan ibu itu minta-minta. Yang diminta ibu itu zakat saja. Zakat saja. Itu pun tidak ditunaikan. Hati-hati kalian. Kenapa saya bercerita tentang ini supaya kalian semua nanti tahu bahwa seorang imam itu dibutuhkan keriduannya. Keriduan seorang imam itu letaknya itu di balik perintah. Gitu. Nah, jangan kalian terjebak dengan ucapan-ucapan. Seorang imam itu butuh ditaati, juga butuh didengar perintahnya. Nah, semoga Allah mengampuni di antara mereka ini, sehingga kita nanti akan lihat. Kita akan lihat. Ini sudah berjalan hampir 1 bulan, tapi belum 1 bulan. Hampir 1 bulan berjalan. Ini kita akan lihat. Saudara, keberhasilan seseorang tentang keilmuan itu bukan diukur dari materi, gitu. Bukan diukur dari kekayaannya, bukan diukur dari penghasilannya, bukan diukur dari seberapa banyak hartanya. Bukan itu. Tidak semua itu orang yang diberikan ilmu oleh Allah itu diberikan pula kelebihan tentang kecukupan harta, kelebihan harta. Tidak semua. Nah, ingat, Allah ini memiliki kemahan. Di antaranya Allah itu maha kaya. Maha kaya ini juga Allah maha pemberi rezeki. Allah melapangkan siapa yang dikehendaki dan Allah menyempitkan siapa yang dikehendaki.
Jangan sampai orang yang kita anggap sepele karena kekurangan itu kita anggap rendah pula derajatnya di hadapan Allah. Nah, untuk bilang dari jangan sekali-sekali mengukur seseorang. Manfaat-manfaat apa yang akan bisa kita tunaikan pada saat kita itu mengamalkan. Jadilah ilmu ini adalah sebagai tujuan dalam setiap langkah-langkah kita. Contoh, Allah itu maha melindungi. Allah itu memiliki nama. Yang namanya itu diantaranya adalah maha melindungi. Maka pada saat kita mau berjalan kemana, dari sini tak ini sudah mau berangkat, maka kita niatkan di dalam hati. Kita niatkan di dalam hati, saya mau menuju ke sana. Maka berlindunglah kepada Allah dari segala macam kedua, dari segala macam marah. Sebelum kita start, itu sudah kita ingat. Jadi berjalan ini insya Allah kita dalam. Kenapa Allah itu memberikan ajaran kepada Rasul bahwa janganlah engkau berangkat ke dalam bepergian dengan keadaan marah. Kenapa? Orang yang marah itu tidak akan menempatkan niat ini sebagai tujuan dia dalam berjalan. Tidak ada. Hal yang sepele-sepele ini adalah aplikasi ilmu setelah Allah itu memberikan kepada kita yang hendaknya kita selalu pegang. Ini sepele-sepele. Saya mau mengajak sekarang yang sepele-sepele saja. Tidak usah yang kecil-kecil. Karena di situ ada pembuktian-pembuktian. Kalau yang sepele-sepele saja itu kita tidak bisa penuh, karena itu adalah satu standar penggunaan. Jadi kemanapun kita sadar bahwa kita itu butuh pertolongan Allah. Seandainya kita kok selama ini lupa, tidak pernah memikirkan setiap pekerjaan itu, tidak pernah memikirkan niat, tujuan, setelah apalagi setelah ada hasilnya nanti itu untuk apa, tanpa memikirkan hal itu sebelumnya, gitu, maka istighfarlah. Dan semoga itu karena ada yang menaungi, ada yang menjamin, dan ada nasib baik. Artinya nasib baik itu ada yang menaungi. Karena sesungguhnya kita itu diperintah oleh Allah itu di dalam segala hal itu untuk menempatkan niat itu adalah di dalam hati. Jangan melakukan sesuatu yang sebelum kita mengedepankan niat terlebih dahulu. Karena sesungguhnya yang dicatat oleh Allah itu adalah apa yang ada di dalam hati. Banyak perbuatan banyak ini, banyak tindakan banyak ini, tapi tidak ada niatan. Maka tunggu dulu. Menandakan bahwa pekerjaan itu tidak disertakan ilmu bersama. Hal yang kecil-kecil ini yang akan kita cermati. Hal yang kecil-kecil ini yang akan kita mulai dari hal ini. Insya Allah kalau hal yang kecil-kecil ini sudah bisa kita mulai, maka nanti akan mengantar kita di hadapan Allah dengan urusan-urusan yang lebih besar. Tidak ada sesuatu itu ujuk-ujuk kok mau langsung marifat. Itu tidak seperti itu, ada tingkatan-tingkatan yang harus dipenuhi. Bagaimana sudah makom, sudah pernah ridho diri,
sudah pernah mendapatkan ridho imam, walidain, orang tua, ridho imam, terus sudah mendapatkan ridho malaikat, sudah mendapatkan ridho sahabat, sudah mendapatkan ridho para nabi, Rasulullah. Nah, keriduan ini ada tingkatan-tingkatan. Ilmu juga ada tingkatan-tingkatan. Maka harus dipenuhi untuk mendapatkan ridho diri. Ridho diri itu adalah kunci keberhasilan kita untuk mencapai sama dalam ridho Allah. Ridho diri itu adalah kunci untuk mencapai keridhoan Allah. Itu yang kita tuju keridhoan Allah. Tapi tanpa diawali ridho diri, gitu, maka jangan terlalu berpikir banyak dulu. Karena kuncinya ada di ridho diri. Ridho diri itu apa? Ridho diri itu salah satu di antaranya adalah bila mana ada kesulitan itu didatangkan oleh Allah menerpa kita, kita itu menerima dengan rasa syukur, tetap merasa syukur kepada Allah. Saya pernah mendengar orang bercerita ini pada zaman sahabat. Jadi ada orang laki-laki ini sendiri dan punya anak laki-laki remaja. Nah, si orang tua ini juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sekarang mungkin ya kembang bayang lah gitu bahasanya. Mau keluar dari tempat duduknya tidurnya itu nggak bisa, lumpuh lah, lumpuh bahasa. Ternyata didatangilah orang yang sedang menuntut ilmu ini. Ada orang menuntut ilmu ingin tahu kenapa kita ini disuruh gitu, dapat mimpi suruh ketemu sama orang ini, dicari ketemu. Setelah ketemu dalam satu perjumpaan itu orang itu dapat musibah begitu itu dia masih mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah. Sudah tidak bisa jalan, tidak bisa apa-apa, itu masih mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah. Gitu. Nah, ini apa yang mendasari begini? Terus dia cerita, terus keseharianmu ini siapa yang memberikan kamu makan, siapa yang memberikan kamu mandi, ceboi atau apa segala macam minum. Ada anakku itu remaja satu, tapi sudah 3 hari ini dia tidak sedang bersamaku. Kalau boleh saya minta tolong sama kamu. Apa? Dia bilang gitu. Tolong carikan, tolong nanti kalau ketemu dengan anak saya gitu, kabarkan kepadaku. Ya, terus dia pamit, dia pulang. Terus di situ melihat gitu, ada gundukan tanah. Gitu. Yang gundukan tanah itu tanya orang sekitar situ, katanya ini mencerminkan anaknya orang yang sedang lumpuh ini tadi. Lalu dia kembali ke yang lumpuh ini. Ini mengabarkan bahwa secara singkatnya itu kalau dia anaknya ini sudah meninggal 3 hari yang lalu, saya mendapati tempat pemakamannya ada di sana. Lalu apa yang dia katakan? Sudah dalam keadaan begitu, dia bersandar kepada anaknya, mencari makan, mencari ini, kasih ini, gitu. Terus sekarang dapat kabar 3 hari anaknya nggak pulang, dapat kabar anaknya sudah meninggal selama 3 hari. Apa kira-kira yang jadi? Kalau kita ini, ukuran kita ini,
kesedihannya bagaimana? Terus dia bilang apa? Dia bilang, alhamdulillah. Akhirnya anakku, gitu, engkau panggil, gitu. Dia sedang tidak mengerjakan maksiat kepadamu. Duh, ini orang ini bingung. Orang ini bingung. Kok kenapa kok malah alhamdulillah? Tapi yang alhamdulillahnya itu anaknya ini sedang mengerjakan maksiat kepada Allah. Jadi alhamdulillahnya di sini. Seandainya anaknya ini sudah, maksudnya itu seandainya anaknya ini sudah sampai mencapai dewasa, sampai ini mungkin akan terjadi maksiat kepada Allah. Nah ini kan masih remaja. Nah, lalu habis itu dia mengucapkan terima kasih kepada orang yang menyampaikan itu tadi. Setelah itu lalu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, anakku satu-satunya yang kau datangkan untuk merawatku sudah engkau panggil, maka sekarang tinggal giliranku. Maka panggillah aku sekarang juga. Bersama dengan itu langsung bulat. Akhirnya datanglah 4 orang, gitu, yang datang ke situ. Kamu ngapain? Saya sedang bercerita dengan ini sampai orang ini sekarang meninggal. Saya yang mengetahui dia meninggalnya terakhir karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Anaknya remaja 3 hari yang lalu telah meninggal, makamnya di sana. Oh, kalau begitu mari kita ruat ya. Lalu orang yang datang itu melepas bajunya untuk membungkus jasadnya sebagai kain kafan, terus dimakamkan berlima. Setelah itu dia dapat mimpi ketemu dengan orang itu tadi. Di dalam mimpi itu dia telah sebagai ahli surga. Coba bayangkan. Artinya saya bawa cerita ini adalah jangan mengukur sesuatu itu kepada keadaan orang ini. Apalagi ada bahasa. Kadang-kadang kita ini bersyukur kepada Allah, tapi salah momen itu bisa menyakitkan perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Walaupun itu yang diucapkan adalah alhamdulillah. Jadi itu satu kehadiran. Tidaklah suatu keberhasilan urusan duniawi itu sebagai penentu ukuran keberhasilan orang ini di hadapan Allah. Butuh kehadiran. Nah, kalau mana kita itu mengalami keadaan yang seperti itu atau mendekati atau tertimpa gitu, tertimpa ujian yang seperti itu, maka apa yang harus kita sikapi? Toh secara nyatanya kita ini lebih kuat, kita ini masih Allah berikan kemampuan, kita ini masih Allah berikan, kita masih bisa berjalan, kita ini masih diberikan oleh Allah, kita bisa mencari rezeki. Entah dengan cara bagaimana. Artinya kita harus tetap berbangga hati, ridho dengan pemberian Allah pada saat ini. Inilah ridho diri itu, kuncinya itu menerima setiap keadaan yang ada di dalam diri kita. Jadi pada saat kita itu dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah dengan kekurangan atau dengan sakit atau dengan apa, sesungguhnya yang ingin Allah dengar itu apa yang akan diucapkan oleh hamba-Nya. Itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan. Itu kunci dan benar saya sudah. Ya, itu adalah kunci ridho diri itu seperti itu. Di antaranya ridho diri itu adalah seperti ini. Ini baru satu hal
kekekalan pada saat kita menerima cobaan-cobaan, ujian, karena sesungguhnya jangan engkau mengatakan bahwa dirimu telah beriman. Beriman saja, apalagi orang yang berilmu. Orang beriman itu yang benar-benar beriman sudah pasti berilmu. Yang benar-benar mukmin itu adalah beriman itu adalah pasti memiliki ilmu. Nah, jangan engkau mengatakan engkau sebagai orang yang beriman, sedangkan Allah belum mendatangkan ujian kepada kita. Nah, seandainya kita ini lagi mau diuji, maka apa hukumnya? Ridho diri kita harus siap untuk menerima keadaan. Kita harus menerima. Itu fungsi dari ridho diri itu. Nah, pengenalan kepada Allah itu tergantung kuncinya itu ada di ridho diri. Nah, mungkin kemarin kita dibahas tentang ma'rifatul insan, nah itu diantara ikhtiar-ikhtiarnya. Ikhtiar-ikhtiarnya untuk menuju ke sana. Tapi ridho diri itu adalah kunci dalam mendapatkan keridhoan Allah. Karena sesungguhnya ridho diri itu walaupun itu tempatnya paling awal, tapi sesungguhnya dia adalah kunci untuk mendapatkan keridhoan Allah. Kira itu yang saya sampaikan pada malam hari ini, betapa pentingnya kita itu membangun tali silaturahmi baik kepada sesama jamaah maupun terhadap orang lain, saudara-saudara, bahkan kalau perlu teman-teman dekat orang tua kita, keluarga kita. Kita bangun komunikasi, kita bangun silaturahmi. Karena apa? Dengan itu, seandainya orang tua kita dengan temannya, orang tua kita, seumpama orang tua kita sudah tidak ada maupun masih ada, terus kita membangun tali silaturahmi dengan mereka, dengan itu akan terampuni dosa itu sebelum kita itu minta maaf. Artinya kita disuruh menjalin tali silaturahmi itu kepada keluarga-keluarga atau teman-teman sejawat orang tua kita. Kita penting sekali. Karena nanti pasti yang akan kita ceritakan itu adalah kebaikan orang tua kita, kebaikan keluarga kita. Yang akan kita bicarakan itu pasti kebaikannya. Kira-kira kalau kita bicara keburukannya gitu, kita silaturahmi, terus kita bicara keburukan orang tua kita, kira-kira benar apa enggak? Ada nggak yang pasti gitu? Oh boleh, Bapak Mubian itu bersama dengan saya di satu perjuangan. Satu hari itu makan satu kali, kita cuma berdua dalam perjuangan, dalam satu perjalanan. Itu terbuka. Kalaupun ada kesalahan itu hari itu juga itu akan diampuni oleh Allah. Lunas rata, dibuat rata Allah. Itu anaknya membangun tali silaturahmi, menghidupkan tali silaturahmi dari orang tuanya. Di antaranya itu. Dan membangun tali silaturahmi terus berikutnya. Itu baru sebagian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Nanti akan kita kembangkan. Sesungguhnya di antara keridhoan itu yang pertama akan kita cari itu adalah ridho diri, ridho walidain, ridho imam, ridho Rasul. Kalau langsung aja ridho Rasul. Nah itu harus kita peroleh. Artinya ridho di situ itu kalau ridho walidain, ridho imam, itu ridho Rasul, ridho para nabi, para aulia, itu malaikat, itu sesungguhnya adalah masuk dalam kategori makom. Kita dapat makom bertemu dengan diri, kita dapat makom bertemu. Kalau itu atau nanti Mas Rawoto mau menyampaikan tentang tingkatan-tingkatan ilmu ya, atau nanti insya Allah majelis berikutnya dari
kita harus mengulang dan mengulang, karena sesungguhnya semua itu akan menjadi, setiap yang kita review itu akan muncul satu pemahaman. Dan kita akan menyadari sebuah kejadian kala mana kita ingat itu, oh ini bagian dari ini. Nah, kalau kita tidak pernah ingat-ingat lagi, tradisi kita kelupa, hujan meneh, akhirnya macam-macam lah itu. Itu pekerjaan saya pada saat dulu itu. Seperti itu. Tapi itu sesungguhnya orang yang ridho diri itu akan siap untuk menerima semua itu, bahwa sesungguhnya mensyukuri dengan yang ada itu telah dicontohkan oleh Allah gitu, melalui para nabinya, melalui para kekasihnya. Itu peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang lebih berat daripada yang kita alami pada saat itu. Belum ada apa-apa. Ternyata orang yang mengalami satu ujian yang sangat berat itu adalah Allah mencanangkan sesuatu yang sangat besar. Semakin tinggi ujian seseorang itu, bila orang itu ridho, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan dan akan memberikan yang lebih, yakinlah. Jadi jangan, kalau enggak introspeksi begini, ya kan, saya aku diserang kekurangan, diserang masalah, sakit-sakitan atau apa. Saya ini berapa bulan? 8 bulan. Ini yang tukang gendongi ke kamar mandi setiap hari. 8. Tapi ya kita ridho saja. Nah, ternyata dibalik dari itu Allah memberikan sesuatu yang sangat besar. Tiba-tiba Allah memberikan petunjuk itu. Rasul datang memberi jubahnya yang sudah tua, robek-robek, gitu, dengan selimut, tapi masih baru. Ternyata aku pilih salah satu. Aku pilih selimut. Oh, langsung demam habis habisan. Imam gigi kita lapor dari Imam, lapor dari Imam. Imam kan mengalami begitu juga. Imam beramal, tapi tidak selama. Imam ilmunya tinggi, Imam mengalami seperti itu, ilmunya sudah tinggi. Itu saya. Itu yang dari saya pada malam ini. Yang jelas dibalik daripada ujian, diberi sakit, kekurangan, apa semua, itu kuncinya adalah kita untuk ridho. Kita harus bisa ridho, karena penderitaan, kesengsaraan sudah kita alami, terus kita nggak ridho, kesalahan kita sendiri. Sudah kita alami, kita sudah penderitaannya sudah kita jalani, terus kita nggak ridho, itu sebuah kesalahan yang besar. Angkuh menerek kue piye dari Gusti Allah. Wis tak ini bisa sombong ya. Kurang suwi ta. Sampai mana? Oke. Itu yang bisa saya sampaikan untuk bila cukup dari saya. Wassalamualaikum. Tapi kita lihat dulu seberapa besar kirotnya. Yang penting itu saya sudah dapat ini,
tapi seberapa kuat. Karena yang menentukan itu kuat. Rohnya ada. Itu tidak sama dengan roh kita ukurannya. Karena besarnya kirot roh Adam ini membuat Adam itu bisa tahu ini apa itu. Bukan dipisih sama Allah. Itu Adam. Gunung itu kayak gini. Dan bukan begitu. Allah mengajari dengan caranya. Bukan seperti kita mengajari. Ilmu juga begitu. Saya sudah dapat makom Rasul. Kirotnya seberapa? Tingkat makomnya bagaimana? Ditendang. Ya makom. Tapi diikuti kemarahan. Tidak sama dengan yang dipeluk. Tidak sama yang diciumi. Kita tingkatkan. Makom orang tua kita sudah dapatkan, kita tingkatkan. Makom imam kita sudah dapatkan, kita. Supaya apa? Supaya kalau dipanggil itu cepat datangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena tingkat keriduan ini sama-sama. Kita sama, kita bertanya, ya Allah, besok ini bagaimana? Dengan Nabi Muhammad bertanya, karena kebersihannya, ya, bersih karena kirotnya tinggi, kotoran keluar. Selalu hari demi hari kita tinggalkan. Contohkan Imam Awal. Tidak perlu perbaiki sepeda motor pakai ilmu. Apa yang menjadi minat-minat kita, kita berhadapan pada kesulitan, mentok, gunakan itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih, ya nggak bisa. Walaupun kirotnya tinggi,
yang belum sering berlatih menggunakan ilmu, terutama untuk fisik kita, dilatih. Yang sakit kaki, jangankan ke kaki, jangan mengandalkan imam. Mengandalkan imam itu bukan syahwani saja, kita harus merasakan. Saya kira begitu.